Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menghantarkan beberapa informasi dan beberapa kajian mengenai pengembangan ternak sapi ras Madura. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga karena mempunyai ras Indonesia, yaitu ras Madura, yang cukup mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak ada keduanya. Salah satu atau beberapa kelebihan dari ras Madura ini adalah, yang pertama, ternak ini mudah dipelihara di mana-mana, beradaptasi dengan lingkungan yang paling susah, paling kering pun dia bisa hidup. Tubuhnya cukup bagus ya, berat karkasnya cukup besar, bisa mencapai 58 bahkan ada yang 60%. Dagingnya empuk dan manis, serta pertumbuhannya apabila diberi makanan yang cukup bagus, mereka akan cepat berkembang biak, terutama daya reproduksinya. Kata orang lokal, sapi Madura kalau makannya bagus maka disentuh aja sudah bisa bunting. Jadi itu kelebihan dari sapi Madura. Berat badan sapi Madura kalau yang asli dulu bisa mencapai 500 sampai 600 kg. Tetapi perkembangan sekarang ini banyak sekali dia mengalami inbreeding, sehingga sapi ini lama-lama semakin kecil dan beratnya rata-rata sekitar 200-250 kg. Oleh karena itu kami sepakat ingin melakukan grading up, yaitu mengembangkan sapi ras Madura, dikembalikan ke masa jayanya, disilang-silang dengan turunan yang bagus dari sapi Madura itu sendiri, sehingga akan mendapat plasma nutfah sapi Madura yang murni dan unggul. Halo? Kok nggak bisa ya? Masa cuma gitu aja lemot? Hah? Jadi ini diganti ini. Hah? Bisa mulai. Program untuk sapi ras Madura ini antara lain meliputi breeding dan fattening. Jadi melakukan tindakan untuk mengembangkan reproduksi dan melakukan tindakan untuk pembesaran dan penggemukan. Untuk breeding dilakukan pembibitan meliputi pemurnian atau grading up, karena kita harus mempunyai plasma nutfah yang murni sebagaimana kedaulatan ternak akan sapi ras Indonesia, yang mewakili adalah sapi ras Madura. Kemudian persilangan penting sekali dan bernilai bisnis, terutama kita lakukan crossing dengan jenis sapi-sapi dari luar negeri yang unggul, dan penggunaan teknologi laser punktur
dan inseminasi buatan. Untuk penggemukan atau fattening meliputi pemeliharaan intensif dengan pemberian pakan secara terkontrol. Artinya kita akan mempersiapkan pakan dengan materi atau bahan baku yang cukup memenuhi gizinya, baik proteinnya dan bahan-bahan lainnya, sehingga ternak tersebut tidak tergantung pada musim. Setiap saat pakan selalu ada dan pakan terjamin. Kemudian penggemukan juga menggunakan teknologi. Biasanya kita menggunakan teknologi laser yang ditembakkan pada titik-titik pertumbuhan. Selain itu, pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku pakan, dan kita juga melakukan integrated organic farming. Jadi fattening dari ternak sapi ini akan dikembangkan berdasarkan bahan-bahan organik. Breeding dan grading up, terutama pemeliharaan sapi jantan unggulan ras murni Madura. Kami masih mempunyai sapi jantan unggulan ras murni Madura yang beratnya bisa di atas 600 kilo. Dan ini masih terpelihara dengan baik di Pulau Madura. Melalui seleksi fenotype dan genotype, dipelihara secara intensif dan menggunakan teknologi laser serta pakan yang optimal, pakan yang bergizi dan optimal. Kemudian kedua, seleksi betina indukan. Jadi kalau tadi pejantan sebagai pemacak ya. Yang kedua, seleksi betina ras Madura indukan yang dipelihara secara intensif dengan menggunakan teknologi laser dan pakan. Berikutnya, penggunaan teknologi laser dan hormon untuk sinkronisasi birahi, dan penggunaan teknologi inseminasi buatan untuk breeding. Jadi grading up ini murni menggunakan semen dari sapi jantan, dan juga betinanya adalah sapi indukan betina murni. Ini salah satu contoh pejantan ras Madura yang unggul di daerah Pamekasan. Kita mempunyai bibit ini cukup banyak. Ciri-cirinya adalah sapi ini warnanya coklat ketuaan, agak tua ya. Kemudian ramping tapi padat dagingnya ya, karena sapi ini masih dipakai sebagai sapi kerap ya, sehingga kakinya cukup lincah. Tapi berat badan dan berat karkasnya cukup tinggi. Kemudian indukan sapi Madura betinanya ini kita mendapatkan cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini adalah betina darah. Apabila nanti sudah punya anak, dia akan lebih besar lagi dan berkembang lebih baik. Ini cukup banyak juga kita dapatkan di daerah Waru, Pamekasan. Teknologi laser yang kita gunakan, kita menggunakan laser dengan kemampuan 50 mW veteriner laser puncture, di mana kita bisa mengadjust ya energinya, dosisnya, apakah dosis stimulasi antara 0,2 sampai 0,5 ataukah dosis sedasi ya. Tapi yang banyak kita lakukan adalah dosis stimulasi. Ini probe lasernya, ini powernya. Jadi teknologi laser ini adalah memberikan energi melalui titik akupunktur agar supaya terjadi peningkatan kemampuan organ dan terjadi peningkatan hormonal reproduksi, terjadinya birahi, dan juga peningkatan berat badan. Kita lanjutkan mengenai ras murni sapi Madura, bahwa kita masih mempunyai bibit-bibit ras murni sapi Madura yang cukup bagus, yang sayang sekali kalau tidak kita kembangkan untuk dibuat semacam grading up, memperbaiki keturunan. Ini salah satu contoh ras murni sapi Madura. Kemudian untuk
mencapai untuk membuat program grading up, kita memerlukan suatu teknologi inseminasi buatan, yaitu dengan vagina buatan yang ada di sini, yaitu untuk mengambil semen pada sapi pemacak atau sapi jantan yang unggul, dan kita akan memilih bentuk sapi Madura yang asli, berat badannya yang mencapai sampai 700 kilo. Kemudian kita ambil semen dalam bentuk semen cair. Ini alat ini amat praktis sekali ya, di dalam menampung semen sapi jantan. Pada saat kita ingin mengambil semen sapi jantan, tentunya sapi ini dirangsang dulu dengan betina di depannya, sehingga pada saat dia akan menaiki si betina, jangan sampai alat reproduksinya pada pejantan ini masuk ke betina, tapi harus langsung ditampung oleh alat inseminasi ya, seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan satu kali ejakulasi, dosisnya bisa untuk 400-500 betina. Ini amat fantastis sekali. Dengan semen cair kita bisa membuat sapi betina ratusan bisa dibuntingkan. Dan daya kemampuan membuntingkannya atau kemampuan konsepsinya bisa mencapai 95%. Nah, ini spermanya yang kita dapatkan. Kemudian kita encerkan, kemudian beri campuran-campuran tertentu yang bisa meningkatkan aktivitas dari sel spermatozoa sebelum disuntikkan kepada sapi betina. Selanjutnya betina sapi Madura ras murni yang kita seleksi juga, kita ambil yang ukurannya cukup baik, besar, sehat, dan reproduksinya juga normal, bagus. Kita lakukan penyuntikan dengan straw ya, sehingga bisa dimasukkan dan dilakukan pada saat betina itu birahi ya. Untuk membiraikan secara bersamaan kita lakukan dengan penyuntikan BGF2 alfa, hormon BGF2 alfa, atau juga bisa dirangsang dengan laser. Kita akan mendapatkan hasil sapi-sapi ras Madura murni yang cukup besar dengan cara grading up tadi, sehingga kita bisa mempertahankan sapi rakyat, kedaulatan ternak, sapi ras Indonesia yang unggul. Salah satunya adalah sapi ras Madura. Ini salah satu contoh hasil dari inseminasi dengan sperma encer tadi. Kemudian untuk breeding dan crossing, kita bisa memberikan sperma beku jenis limusin ya. Kalau pada sapi Madura lebih bagus dalam bentuk jenis limusin. Nah, kita lihat contoh ini adalah hasil persilangan antara sapi Madura dengan limusin. Ini anaknya. Nah, untuk breeding dan crossing dengan limusin ini perlu diperhatikan bahwa sapi ini tidak bisa diternakkan lagi, karena pada turunan berikutnya sapi ini akan mandul, karena bibit yang diberikan dari luar itu bukan parent stock tapi final stock. Ini yang membuat para peternak itu banyak yang tidak mengerti. Mereka merasa dapat bentuk yang besar kemudian diternakkan lagi, sehingga pada periode anak ketiganya terjadi kemandulan dan habislah turunannya ya. Ini yang kita harus jaga. Crossing tetap menguntungkan, bagus, tapi hasil crossing harus dijual ya, tidak bisa diternakkan kembali. Ini contoh hasil crossing yang disebut madrasin, cukup besar, dan salah satu ciri dari sapi turunan ini adalah tanduknya dan kakinya ya. Biasanya sapi-sapi ini sudah tidak bisa dibuat sapi kerap karena bentuknya lebih gendut ya dan lebih berat.
Ini contoh madrasin, lihat kakinya juga besar sekali ya. Secara sebagai sapi potong dia menguntungkan, tapi tidak bisa diternakkan terus karena pada satu saat generasinya akan mandul. Ini karena bibitnya bukan parent stock tapi final stock yang diberikan. Nah, ini salah satu contoh sapi crossing Madura. Yang ini induknya. Jadi memang berbeda sekali besarnya. Teknologi laser bisa dilakukan untuk breeding, bisa dilakukan juga untuk fattening. Ini peralatan laser ini buatan anak Indonesia yang menghasilkan alat semikonduktor, laser semikonduktor dengan kemampuan 50 mW untuk veteriner laser puncture. Nah, biasanya pada dosis untuk stimulasi membutuhkan 0,2 sampai 0,5. Ini dosis stimulasi. Sedangkan dosis-dosis yang di atas tidak dipakai karena dosis tersebut akan justru menghambat ya, yaitu dosis sedasi. Ini terdiri dari power supply yang berwarna hijau, kemudian probe atau alat lasernya yang berwarna hitam. Di dalam power supply ada power dan ada dosis, ada waktu, dan ditembakkan dengan probe pada titik-titik akupunktur. Teknologi laser ini cukup efektif karena memperbaiki kondisi keseimbangan pada ternak sapi tersebut. Penggunaan laser bisa juga untuk penggemukan. Tentunya titiknya berbeda ya. Jadi kalau pada penggemukan dilakukan pada titik-titik yang berhubungan dengan metabolisme, berhubungan dengan aliran darah, yaitu titik yang mengalirkan darah, titik jantung, berhubungan dengan oksigenasi, titik paru-paru, dan titik pencernaan. Ini yang dirangsang ya, agar supaya terjadi perbaikan atau peningkatan organ-organ tersebut menjadi lebih aktif dan banyak sekali bahan-bahan makanan yang dicerna. Ini kita lihat pada sapi-sapi Madura biasanya terjadi pada musim kemarau, pada saat pakan hijauan itu cukup sedikit, kering, sehingga banyak sekali sapi ini kurang makan ya. Jadi kondisinya kurus ya. Oleh karena itu kita lakukan teknologi laser agar supaya kondisi sapi ini baik, dan tentunya disiapkan pakan alternatif. Artinya hijauan bisa dipakai dengan bahan-bahan limbah dari pertanian yang dilakukan fermentasi atau dilakukan dengan pemberian campuran pakan yang disesuaikan dengan kondisi pakan itu menjadi lebih baik. Nah, setelah kita lakukan laser, kondisi sapi yang kurus tadi kita lihat sudah mulai padat ya, padat. Nah, ini waktunya cukup sekitar 3-4 bulan kita akan mendapatkan kondisi sapi ini lebih baik lagi. Fattening yang kita lakukan dengan mengambil sapi-sapi yang kurus ya, kemudian kita rawat dengan baik, kemudian sapi tersebut dirangsang dengan laser pada pertumbuhannya, penggemukannya. Dalam beberapa bulan akan tercapai tingkat perubahan dari sapi yang kurus menjadi lebih gemuk. Ini juga contoh laser pada sapi Madura ya. Kondisinya lebih baik untuk lebih gemuk. Ini beberapa contoh.
Ini juga kita lihat tidak ada hijauan yang kita beri. Biasanya kita pakai jerami yang difermentasi, dicampur dengan tetes, ya, kemudian dimasukkan di dalam suatu tempat, ya, dibiarkan selama 7 hari, kemudian baru diberikan. Sambil sapinya dilaser, kemudian diberi pakan hasil fermentasi tersebut. Hasilnya sapi tersebut bisa gendut, ya, bisa padat seperti ini, ya. Ini adalah sapi yang cukup padat hasil laser dan pemberian pakan hasil fermentasi. Kita juga memperhatikan pada sapi-sapi pejantan yang akan dijadikan pemacak. Tentunya pemeliharaannya juga harus cukup bagus agar supaya menghasilkan sel sperma yang bagus juga. Sehingga pemeliharaan sapi-sapi pemacak ini memerlukan pakan yang baik, akan tetapi tidak mahal karena kita menggunakan dari limbah. Salah satu contoh sapi yang bisa dijadikan pemacak, beratnya hampir 700 kilo dan spermanya juga cukup baik setelah dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Untuk laser reproduksi, kita menembakkan laser itu pada titik-titik reproduksi, titik-titik yang berhubungan dengan organ reproduksi hewan tersebut, ya. Seperti yang berhubungan pada betina, berhubungan dengan ovarium, oviduct, kemudian alat kelamin eksternal, ya. Terjadinya ovulasi pada titik oviduct, kemudian pada titik birahi, yaitu titik Mingmen-nya. Begitu juga pada pejantannya juga akan lebih bagus kalau kita juga lakukan teknologi laser ini. Ini titik-titik untuk reproduksi. Titiknya cukup banyak, terutama pada sapi betina. Estrus point, ini adalah titik Mingmen yang bisa ditembakkan, distimulasi. Ini terdapat pada lumbal 23, interspinalis lumbal 23. Atau istilah akupunkturnya titik ini adalah GV4, government vessel 4. Kemudian titik-titik lainnya adalah titik ovari, berada di intertransversarius dari lumbal 23, kanan dan kiri, ya. Itu adalah titik ovari dan juga disebut juga titik ginjal. Kemudian titik oviduct, dari 3 titik ini kita ambil salah satu saja. Kemudian ada titik cervix, titik uterus, bahkan di sini ada titik hormonal, ya. Titik hormonal ini untuk mengaktifkan PGF2 alfa agar supaya terjadi sinkronisasi birahi. Jadi rangsangan pada titik-titik reproduksi ini, hewan tersebut akan birahi secara bersama. Kemudian akan terjadi proses pendewasaan hingga terjadi proses pecahnya sel telur atau yang disebut terbentuknya sel-sel corpus rubrum karena terjadi ovulasi, dan terjadi pelemparan dari sel telur menuju ke oviduct. Nah, di situ pada saat itu terjadi birahi pada sapi dan bisa diikuti dengan penyuntikan sperma, sehingga bersamaan dengan saat itu bisa terjadi konsepsi dan hewan akan bunting. Jadi ini proses-proses ini kita lakukan penembakan ini 3 hari berturut-turut
pada saat terjadinya birahi kita langsung melakukan teknologi inseminasi buatan. Biasanya pada waktu penembakan pada titik-titik reproduksi sapi betina ada perubahan-perubahan yang menyolok pada vulvanya ya. Sebelum dilaser vulva itu masih kelihatan tipis dan putih. Sesudah dilaser terlihat lebih tebal dan warnanya merah. Bahkan bisa terjadi pengeluaran cairan kental ya. Cairan kental yaitu cairan kelamin, dan itu menandakan bahwa hewan tersebut birahi estrus. Istilah Jawanya abang, abuh, anget, arep-arep. Nah, ini hari pertama kita tembak penebalan. Hari kedua tebal dan mulai merah. Dan hari ketiga sudah terlihat merah dan ada cairan yang kental. Kejadian birahi bisa mencapai 98%. Selanjutnya seperti telah kita bicarakan bahwa pertumbuhan perkembangan tubuh dan reproduksi pada sapi tidak akan tercapai dengan sempurna apabila kita tidak memberikan pakan yang baik. Selama ini peternakan rakyat amat tergantung sekali pada musim ya. Jadi pada saat musim kemarau pakan ini amat sulit dicari, mereka bekerja keras untuk mendapatkan pakan. Apabila tidak tercapai maka sapinya akan menderita, yaitu kondisi tubuhnya akan menjadi kekurangan protein ya, dan biasanya kalau sudah minimal pakannya, pertumbuhannya dan reproduksinya juga menurun. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita menyiapkan rumah pakan ya, seperti yang ada pada gambar tersebut. Jadi ada bangunan di mana di dalamnya akan terisi bahan-bahan pakan yang didapatkan dari limbah, dan di situ terjadi proses pembuatan pakan ternak. Nah, ini di dalam bangunan ini ada mesin-mesin untuk penghancur, mesin pemotong, mesin pencampur ya. Semuanya bisa menghasilkan bahan pakan untuk ternak. Sedangkan bahan-bahannya bisa diambil dari limbah-limbah pertanian yang nanti akan kita lihat ya satu persatu. Salah satu contoh kita menggunakan kulit kacang ya. Kulit kacang kita hancurkan menjadi bubuk ya. Dan ini juga kita hitung nanti proteinnya, kita hitung juga gizinya, dan kita nanti campur dengan bahan-bahan lain, dan campuran itu nanti akan menghasilkan pakan yang cukup layak untuk ternak sapi tersebut. Ini salah satu contoh hasil mesin crusher penghancur untuk kulit kacang. Kemudian hammer wheel, ini jagung, proteinnya cukup tinggi. Kita bisa pakai juga untuk bahan pakan ya, campuran bahan pakan. Ini hasil penghancurannya dari bahan pakan ya. Kemudian untuk meningkatkan protein dan gizi dari pakan, kita melakukan fermentasi dari bahan-bahan limbah pertanian. Misalkan jerami, kemudian kita lakukan fermentasi, kemudian limbah-limbah daun-daun yang kering, daun kacang, daun rendengan, daun jagung, daun tebu ya kita potong-potong, kemudian kita lakukan fermentasi untuk meningkatkan proteinnya sehingga tercerna dengan baik. Ini adalah alat untuk melakukan fermentasi hijauan pakan ternak.
Bahan dari fermentasi itu adalah biofermentor yang didapat dari proses isi perut rumen di RPH, rumah potong hewan. Jadi isi perut rumen yang dibuang kita ambil, kita manfaatkan, kemudian kita jadikan biofermentor. Ini teknik mencampur pakan yang sudah dihancurkan tadi, terdiri atas kulit kacang, jagung, kemudian bahan-bahan yang lainnya ya. Dan setelah dicampur kita akan mendapatkan protein kasar antara 12 sampai 13% sudah cukup untuk pertumbuhan. Kalau kita siapkan agar reproduksinya baik, kita tingkatkan menjadi 16%. Kemudian kita juga siapkan kandang jepit atau kandang agar supaya sapi tersebut nanti bisa dikawinkan dengan cara mengikat ini ya, disuntikkan sperma pada sapi betina ya, dengan menggunakan kandang jepit, atau juga melakukan teknologi laser dengan kandang jepit ini agar supaya sapi itu tidak bergerak kemana-mana. Ini adalah salah satu cara di mana terjadi transfer teknologi pada peternak, sehingga pekerjaan kita akan lebih ringan apabila masyarakat yang pemilik sapi itu sendiri yang mengerjakan ya. Karena teknologi ini tidak sulit, bisa dilakukan dengan mudah oleh para peternak ya, dan mudah sekali ditransferkan ya. Apabila kelompok-kelompok ternak ini nanti berkumpul, kemudian menjadi kandang komunal, kemudian satu rumah pakan itu mungkin sekitar 50 sampai 100 sapi, tentunya kita nanti akan mempunyai banyak sekali kandang-kandang komunal yang banyak memberikan hasil yang amat produktif. Manajemen kandang sapi ya, kandang komunal seperti ini ya, bisa ekor per ekor ya. Jadi ekornya ya, sapinya menghadap keluar, bisa head to head, kepalanya saling menghadap, dan ini memang mudah sekali untuk memberi pakan di sini. Bisa tail to tail ya, ekor per ekor. Nah, kandang komunal ini efektifnya apabila kotoran sapi banyak terkumpul, kita bisa membuat biogas. Biogas ini menghasilkan energi untuk penerangan, juga energi untuk kompor gas. Ini ada nilai tambah lagi ya pada kandang komunal. Kemudian sapi-sapi yang pada musim kemarau apabila kita kesulitan rumput, banyakkan kita beri pakan campuran tadi, di mana pakan campuran tadi sudah komplit mengandung bahan-bahan yang diperlukan oleh ternak sapi. Rumput atau hijauan itu merupakan pakan tambahan ya, agar supaya kemampuan memamah biaknya masih terus berlanjut. Ini salah satu contoh sapi yang diberi pakan kering ya. Dan kita tahu di Madura selain sapi ini dipakai untuk bisnis, dijual dagingnya, tapi ada beberapa sapi-sapi tertentu yang dilatih sebagai sapi kerap, karena apabila bisa menjuarai mereka akan naik bangga, kemudian akan naik derajatnya, dan sapinya juga akan lebih mahal, yang disebut sapi kerap. Pada sapi-sapi yang cross breeding itu tidak bisa lari karena kakinya besar dan sapinya gendut. Sedangkan sapi-sapi yang dipakai adalah sapi ras murni.
Selain itu juga pada sapi ras murni dilatih sebagai sapi yang pintar untuk menari ya, yang disebut sapi sono. Sapi-sapi Madura ini banyak sekali hubungan keakrabannya dengan seni di Madura ya. Jadi dia termasuk sapi dengan budaya Madura, bisa dipakai sebagai kebanggaan, yaitu sapi sono, sapi yang bisa dilatih untuk menari, untuk berdua dengan sapi lainnya, dengan pemiliknya. Dan sapi-sapi yang terlatih ini harganya cukup mahal ya. Dan biasanya dilakukan diadu ya, dibuat kontes. Selain sapi kerap juga ada sapi sono, kontes sapi sono semadura ya. Ini kita melihat sapinya adalah sapi ras murni ya. Oleh karena itu kita harus tetap mempertahankan ras murni yang baik dan unggul ya. Karena sapi ras murni ini amat erat dengan budaya masyarakat Madura. Apabila kita bisa menyiapkan yang baik dan unggul, tentunya bisa juga bermanfaat sebagai produksi daging yang disukai ya, karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang amat tinggi. Oleh karena itu kedaulatan ternak kita terjaga, sapi jenis ras Madura kita akan lebih baik dengan cara grading up, dan sapi jenis ras Madura juga bisa di crossing dengan sapi luar dan menghasilkan produk daging yang baik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila vlog ini bermanfaat, informasinya bermanfaat, maka harap di like dan di share. Terima kasih.